Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa ini atas permintaan kawan kita @rainbowkick. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT GTS International Tbk atau GTSI. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT GTS International Tbk atau lebih dikenal dengan GTSI memiliki sejarah panjang di industri pelayaran LNG. Awalnya berdiri tahun 1986 dengan nama Humolco, hasil kerjasama PT Humpus dengan Mitsui O.S.K. Lines dari Jepang. Fokus utama perusahaan adalah kepemilikan, pengoperasian dan pengelolaan kapal pengangkut LNG serta jasa pendukungnya. Tahun 1992 berdiri PT Humpus Intermoda Transportasi yang mengoperasikan LNG carrier dan tanker minyak. Seiring berkembang, tahun 2013 dibentuk entitas khusus bernama PT GTS International Tbk yang fokus penuh di bisnis LNG shipping. Perusahaan ini tumbuh seiring kebijakan aturan kabotage dari UU Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 yang mewajibkan semua kapal domestik menggunakan bendera Indonesia. Artinya, GTSI memiliki peluang besar sebagai pemain lokal dalam rantai logistik LNG domestik maupun internasional. Selain itu, GTSI membangun hubungan erat dengan pemerintah, otoritas maritim, vendor kapal, hingga penyewa. Hal ini penting dalam bisnis pelayaran yang sangat bergantung pada regulasi dan kontrak jangka panjang. Anak perusahaan atau subsidiaries. Perlu kita bahas satu persatu karena anak usaha ini memberikan kontribusi penting. Yang pertama ada GTS Energy Trading PT Ltd, bergerak di perdagangan energi, berbasis di Singapura, aset $296.000. Yang kedua, PT Hikmah Sarana Bahari, jasa sewa kapal, aset besar hingga Rp42 miliar. Yang ketiga, PT Permata Khatulistiwa Regasifikasi, perusahaan investasi LNG, aset Rp29 miliar. Yang keempat, PT Anua Sulawesi Regasifikasi, investasi LNG, aset Rp2,8 miliar. Yang kelima, PT Surya Gas Jemperkasa, jasa sewa kapal, aset Rp2,6 miliar. Yang keenam, PT Humolco LNG Indonesia, jasa manajemen kapal, aset Rp1,9 miliar. Yang terakhir, PT Basgara Inti Samudra, jasa sewa kapal, aset Rp26,9 miliar, kepemilikan 51%. Artinya, GTSI tidak hanya fokus di pelayaran LNG, tapi juga memperluas bisnis ke investasi regasifikasi serta trading energi. Struktur kepemilikan saham. PT Humpus Maritim Internasional 84,8% sebagai mayoritas pengendali. Yang kedua, masyarakat non-warkat 15,17%, masyarakat warkat 0,03%. Free float relatif kecil sekitar 15,17%, dengan jumlah saham beredar 15,52 miliar lembar. Ini berarti saham GTSI dikendalikan kuat oleh grup Humpus. Kinerja keuangan. Mari kita lihat laporan keuangan TTM. Revenue Rp546 miliar, gross profit Rp205 miliar, EBITDA Rp269 miliar, net income Rp129 miliar. Artinya, margin cukup sehat. Gross margin 31,13%, operating margin 24,25%, net margin 24,04%. Net margin 24% termasuk tinggi untuk perusahaan pelayaran, menandakan efisiensi biaya dan kontrak jangka panjang yang stabil. Neraca atau balance sheet. Kas Rp670 miliar, total aset Rp2.088 miliar, liabilitas Rp940 miliar, ekuitas Rp930 miliar, total utang Rp353 miliar, LTD Rp269 miliar,
STD 83 miliar rupiah. Menariknya, GTSI punya net cash position, net debt negatif 317 miliar rupiah. Artinya, kas perusahaan lebih besar dibanding total utangnya. Ini kondisi keuangan yang sehat dan jarang ditemui di emiten pelayaran. Arus kas atau cash flow. CFO 305 miliar rupiah, Capex 30 miliar rupiah, FCF 274 miliar rupiah, cash from financing 123 miliar rupiah. Artinya, perusahaan mampu menghasilkan free cash flow besar dan relatif stabil. Profitabilitas dan pertumbuhan, net income growth year on year plus 33,84%, revenue growth plus 20,27%, gross profit growth turun minus 18,67%. Meski revenue naik, beban cost of sales meningkat sehingga gross profit turun. Tapi efisiensi biaya operasional membuat laba bersih justru naik signifikan. Dividen. GTSI termasuk rajin bagi dividen. Dividen terakhir AP 1,5 per saham. Dividen yield 1,96%, payout out ratio 19,24%. XD terakhir 10 Januari 2025. Payout ratio rendah artinya perusahaan masih menyisakan laba untuk ekspansi. Valuasi pasar, market cap 1,614 triliun rupiah. EV 1,515 triliun rupiah, PE rasio TTM 12,93 kali, di atas median IHSG 8,71 kali. PBV 1,74 kali. PSR 2,96 kali. EV per EBITDA 6 kali, relatif murah untuk sektor transportasi LNG. Kalau dibandingkan dengan sektor pelayaran global, valuasi ini masih menarik karena posisi kas yang kuat, solvabilitas dan efisiensi. Current ratio 2,61 sangat aman. Debt to equity ratio 0,38 rendah. Interest coverage ratio 4,81. Altman Z-score 3,37 aman dari risiko bangkrut. Dari sisi manajemen aset, ROE 13,43%, ROA 6,08%, ROIC 9,85%. Efisiensi operasional cukup baik meski asset turnover rendah karena industri pelayaran emang padat modal. Outlook dan prospek. Industri LNG shipping punya masa depan cerah. Yang pertama, permintaan energi bersih meningkat, LNG jadi transisi energi menuju net zero. Yang kedua, aturan Kobatajaya memberi proteksi pasar domestik. Yang ketiga, GTSI memiliki kontrak jangka panjang, kas kuat, utang rendah. Tantangannya, fluktuasi harga LNG global. Yang kedua, biaya perawatan kapal yang besar. Yang ketiga, persaingan dengan pemain global. Namun, secara fundamental GTSI menunjukkan kinerja stabil, sehat, dan undervalued relatif terhadap potensi pasarnya. Jadi, teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap mengenai fundamental PT GTS International Tbk atau GTSI. Kita sudah membahas profil perusahaan, anak usaha, laporan keuangan, hingga valuasi. Kesimpulannya, GTSI adalah emiten pelayaran LNG dengan posisi kas kuat, utang rendah, serta prospek pertumbuhan yang cerah. Namun sekali lagi, video ini bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Kalau menurut teman-teman, bagaimana prospek GTSI ke depannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa saham berikutnya. Tetap di channel Saham Cuan.